Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan rahmatnya dan karunia-Nya sehingga kita masih diberi kesempatan, kenikmatan, kesehatan, dan kekuatan untuk menghadapi wabah COVID-19 saat ini. Salawat tercurah salam, marilah kita hancurkan atau kita junjungkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, karena berkat beliaulah kita diselamatkan dari alam jahiliyah dengan menuju alam yang penuh ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan sekarang ini. Perkenalkan nama saya Arya. Saya dari Fakultas Syariah Ekonomi Islam. Di sini saya mengambil jurusan Hukum Keluarga Islam. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan dari mata kuliah saya, yaitu mata kuliah ilmu hukum dengan tema metode penemuan hukum. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan pengertian penemuan hukum. Menurut Sudikno Mertokusumo, penemuan hukum adalah proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas-petugas hukum lainnya yang diberi tugas untuk menerapkan hukum terhadap peristiwa-peristiwa hukum konkret. Jadi yang penting dalam penemuan hukum adalah bagaimana mencarikan atau menentukan hukumnya untuk peristiwa konkret. Terus selanjutnya, sebab penemuan hukum. Sebab penemuan hukum ini ada dua. Pertama, kehadiran aliran penemuan hukum tidak langsung terjadi dan tumbuh dalam perkembangan ilmu hukum. Aliran ini terjadi berdasarkan keadaan yang terus dinamis dalam masyarakat. Yang kedua, aliran yang menjadi lahirnya penemuan hukum, yakni aliran legisme. Aliran legisme ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, aliran legisme merupakan aliran yang menjunjung tinggi undang-undang. Hakim tidak boleh menyimpang dari undang-undang meskipun teks tersebut tidak berjiwa manusiawi. Yang kedua, aliran ini bertolak belakang dengan aliran legisme. Aliran ini datang karena melihat kekurangan-kekurangan dalam aliran legisme yang ternyata tidak dapat memenuhi kebutuhan dan tidak dapat mengatasi persoalan-persoalan baru. Selanjutnya, adapun ajaran penemuan hukum dari aliran legisme. Yang pertama, hukum itu terbentuk melalui beberapa cara. Yang kedua, pembentukan undang-undang yang membuat aturan umum, hakim terus menetapkan undang-undang. Yang ketiga, penetapan undang-undang tidak dapat langsung secara mekanis, melainkan melalui penafsiran, interpretasi, dan karena itu ia sendiri kreatif. Yang keempat, peradilan kasasi berfungsi terutama untuk memelihara kesatuan hukum dan pembentukan hukum. Yang kelima, di samping oleh perundang-undangan dan peradilan hukum juga terbentuk dalam pergaulan sosial, terbentuk kebiasaan. Selanjutnya, sistem penemuan hukum. Sistem penemuan hukum menurut Wirda, sebagaimana dikutip oleh Sudikno Mertokusumo, sistem penemuan hukum terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, penemuan hukum heteron dan penemuan hukum otonom. Nah,
penemuan hukum heteron adalah hakim dalam menangani perkara berdasarkan pada peraturan-peraturan di luar dirinya. Seorang hakim tidak mandiri karena harus tunduk pada undang-undang. Yang kedua, penemuan otonom. Penemuan otonom ini adalah seringkali hakim harus menjelaskan atau melengkapi undang-undangnya. Terus, metode yang kini masih populer dan biasanya dilakukan dalam praktik peradilan Indonesia, yakni metode interpretasi dan konstruksi. Pertama, kita harus menjelaskan interpretasi. Interpretasi ini merupakan metode penemuan hukum yang memberi penjelasan yang gamblang mengenai teks undang-undang agar ruang lingkup kaidah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu. Metode interpretasi ini adalah sarana atau alat untuk mengetahui makna undang-undang. Terus kita juga harus tahu apa itu konstruksi. Konstruksi hukum maksudnya itu konstruksi hukum yang dilakukan oleh hakim dan fungsionaris hukum untuk mengisi kekosongan hukum yang ada di dalam sistem undang-undang. Selanjutnya, ada beberapa metode interpretasi. Pertama, interpretasi substantif adalah keadilan yang terkait dengan isi keputusan hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang harus dibuat berdasarkan pertimbangan rasionalitas, kejujuran, objektivitas, tidak memihak, impartiality, tanpa diskriminasi, dan berdasarkan hati nurani atau maksudnya itu harus dengan keyakinan hakim. Terus yang kedua, interpretasi historis. Interpretasi historis ini adalah makna undang-undang menurut terjadinya dengan jalan meneliti sejarah, terjadinya meliputi penafsiran atau interpretasi menurut sejarah hukum, meneliti ketentuan atau lembaga hukum sepanjang sejarah. Yang ketiga, interpretasi sistematis. Interpretasi sistematis ini merupakan menafsirkan peraturan perundang-undangan dengan menghubungkan dengan peraturan hukum atau undang-undang lain atau dengan keseluruhan sistem hukum, sehingga tidak boleh menyimpang atau keluar dari sistem perundang-undangan atau sistem hukum. Selanjutnya, interpretasi sosiologis merupakan penafsiran yang dilakukan dengan memperhatikan maksud dan tujuan dari undang-undang tersebut. Terus selanjutnya lagi, interpretasi komparatif. Interpretasi komparatif adalah penafsiran interpretasi komparatif bila dilakukan dengan jalan memberi penjelasan dari suatu ketentuan perundang-undangan dengan berdasarkan perbandingan hukum. Selanjutnya, interpretasi futuristis. Interpretasi futuristis ini adalah cara penafsiran yang menjelaskan ketentuan undang-undang dengan berpedoman pada undang-undang yang belum mempunyai kekuatan berlaku, yaitu dalam rancangan undang-undang.
Selanjutnya, interpretasi restriktif. Sebuah perkataan diberi makna sesuai atau lebih sempit dari arti yang diberikan pada perkataan itu. Dalam kamus atau makna yang dilazimkan pada perkataan itu, dalam kamus atau makna yang dilazimkan dalam percakapan sehari-hari. Selanjutnya, interpretasi ekstensif adalah sebuah perkataan diberi makna lebih luas ketimbang arti yang diberikan pada perkataan itu menurut kamus atau makna yang dilazimkan dalam percakapan sehari-hari. Baiklah, sebelum saya mengakhiri, saya ingin mengutip sebagai penutup. Saya ingin mengutip pernyataan dari Walt Disney. Ia mengatakan, semua impian itu pasti bisa Anda wujudkan jika Anda memiliki keberanian untuk mengejar mereka. Artinya, jika kita punya impian, maka genggam impian tersebut, yakini dan kejar. Percayalah bahwa impian kita itu pasti bisa kita wujudkan. Cukup sekian dan terima kasih. Bila ada kata yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.